Halo guys, jauh-jauh ke gunung. Cuma COD berapa nih guys? 153 perak. Yo nya, buat kalian yang suka order online shopnya, sing balik jeung ngaran teh mah nya Power Ranger aing kudu neangan ka mana? Nya paketna COD. Yang nomorna kurang hiji. Nanya ke ibu lah ka dising-sirikeun. Nya, buat kalian yang suka order online shop sing balik jeung ngaran teh. Alamatnya kuburan Gelam Jaya belakang FI Nurul Falah. Ini gua udah di kuburan nih. Yang pesan yang mana? Paket gitu ya Bu ya. Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa nggak seperti semula. Kalau misalkan kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang ku injek di sini orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di FM Channel. Sudah cukup lama ini ya nggak bikin konten ya karena ada beberapa kesibukan lain sehingga ya baru bisa bikin konten sekarang. Nah, pernah nggak teman-teman ngalami suatu kondisi atau situasi seperti di video tadi, atau justru pernah jadi pelaku atau korban di dalam kondisi seperti itu ya? Nah, kali ini saya akan mengangkat tema tentang seputar dunia kurir atau perpaketan atau perkuriran. Nah, saya akan ngobrol dengan salah seorang yang bertugas menjadi kurir di salah satu ekspedisi. Ada apa saja yang pernah dialaminya dan serba-serbi dalam menjalankan tugasnya, seperti apa yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya menyampaikan paket. Nah, jadi tetap stay tune di FM Channel dan jangan lupa untuk tetap like, share, komen, dan subscribe. Tetap ikuti video berikutnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Agus ya. Mas Agus siapa lengkapnya? Agus Iswanto. Mas Agus Iswanto ini, Mas Agus ini adalah seorang kurir ya, kurir biasa nganterin paket-paket pesanan dari baik dari itu all shop maupun juga yang lainnya ya. Iya. Biasanya itu sampai di, maksudnya cakupannya itu di mana aja Mas Anu untuk sampai mendistribusikan paket itu? Biasanya sekarang sih area kecamatan Petanan. Di kecamatan. Iya. Berarti di lingkup Petanan aja ya. Iya. Nah, mungkin bisa ceritakan nggak mungkin sejak kapan Mas Agus ini ibaratnya itu bekerja sebagai kurir di Petanan ini khususnya? Kalau di area Petanan cuma paling baru 1 tahun. Cuma kalau di area Puring udah pernah sih. Oh, berarti sudah pernah sebelumnya ya? Udah sebelumnya pernah di area Puring sama Klirong sama Petanan. Jadi udah Sejak tahun kapan itu? 2019. Oh, 2019. Iya, udah 2 tahun lah ini. Iya, itu sedikit mengenalkan Mas Agus ini ya. Berbicara tentang kurir ya, mungkin kita nggak lepas bahwa saat ini kehadiran kurir itu sangat vital sekali ya, terutama untuk mereka yang ada di bisnis online shop ya, terutama untuk yang penjual maupun juga pembelinya. Karena saya sendiri termasuknya sering dapat paketan dari Mas Agus ini, lewat Mas Agus ini saya sering beli barang untuk ya keperluan untuk juga untuk apa ini, untuk alat-alat syuting ini lewat Mas Agus juga itu seringnya. Nah, namun sekarang yang lucu gini Mas ya, makanya kita sekarang sudah dipermudahkan dengan teknologi, kemudian sudah aksesnya itu ibaratnya tinggal dengan gerakan jari saja, tapi kemudian nyatanya nggak sedikit banyak orang itu yang ibarat itu tanda kutip itu menyalahgunakan atau ibaratnya sembarangan. Ada yang ngeprank juga.
pernah nggak ibaratnya Mas Agus itu ngalamin sesuatu yang ibaratnya itu kurang menyenangkan lah dalam menjalankan tugas, maksudnya dalam mengantarkan paket atau itu mengalami satu pengalaman yang mungkin kurang mengenakan, itu pernah nggak itu? Sering. Rata-rata apa itu? Rata-rata dari penjualnya, Pak. Masalahnya? Jadi kadang penerima itu nggak merasa pesan sama sekali. Oh gitu. Iya. Penerima Kadang nggak pesan. Benar-benar penjual tahu alamatnya, saya nggak tahu dari mana itu alamatnya kan. Tapi kita kerjanya jadi kurir ya, antar sampai rumah. Akhirnya itu gimana kalau sampai kayak gitu? Kalau kayak gitu ya kita retur, Pak. Oh, retur, kembalikan ke penjualnya. Iya. Tapi kadang kasihannya gini, Pak. Jadi yang pesan nggak di rumah nih, adanya orang tua nih. Iya. Orang tua kan nggak tahu apa-apa ya kan. Tahu, iya. Taunya bayar. Nggak ada informasi juga. Iya. Kadang nomor HP nggak aktif. Jadi kita terpaksa ya orang di rumah ada dibayar. Oh, untuk yang kasus itu nggak merasa memesan. Iya. Oh, Rata-rata itu COD. biasanya tuh barangnya apa itu? Itu kadang nggak jelas barangnya. Oh, nggak ada keterangannya itu ya? Nggak ada. Kadang isinya parfum atau apa. Itu dari mana rata-rata? Maksudnya asalnya kan ada keterangannya kan? Asal pengirimannya dari Rata-rata ya dari Jawa Barat. Kok bisa gitu ya? Iya. Itu nggak tahu dari Facebook atau apa. Kita nggak tahu. Tapi kemudian kalau memang akhirnya ketemu dengan yang bersangkutan dengan nama yang ada, kok kemudian dia benar-benar merasa nggak menerima, ya dikembalikan lagi ya? Iya ya. Cuma kita kan tetap aja kalau udah di delete nih, udah masuk udah masuk aplikasi. Iya. Kalau udah kantor, udah dibayar, kita udah tanda terima. Tetap hari itu juga kita harus setoran. Iya. Jadi uang tetap masuk ke kantor. Oh begitu ya. Nggak bisa langsung ditarik. Berarti untuk kurir itu ibaratnya posisinya itu kadang dilematis Iya, juga ya. kadang kita kadang disalahkan juga ya kan. Padahal kita yang hubungin nggak aktif ya. Yang sempat ramai itu kan kemarin itu banyak yang kemudian mungkin tentang COD itu ya. Iya. Itu mungkin ada pembeli yang itu kurang memahami tentang sistem COD. Bahkan kemarin ada mungkin sampai marah-marah ke kurirnya, dia nggak tahu apa-apa sih ya, cuma nganter paket aja, di situ keterangannya COD harus bayar kan. Tapi kan kemudian banyak konsumen pembeli itu yang mungkin masih belum sepenuhnya memahami sistem COD itu gimana. Dikiranya mungkin harus dilihat dulu barangnya, kalau nggak sesuai yang dimarahin kurirnya lah. Mungkin mumpung kita lagi ngobrol di sini lah ya, Mas Agus ini yang ibaratnya sudah benar-benar ada di dunia perkuriran. Dan bisa dijelaskan lagi nggak sistem COD itu gimana sih sebenarnya? Ya secara umum aja lah maksudnya. Ya kalau sebenarnya sistem COD itu jadi untuk memudahkan memudahkan konsumen lah. Iya. Biar nggak perlu pergi-pergi ke ATM lah. Oh iya. Kan kadang ada di pelosok banget tuh, Kalimantan terutama ya kan. Pelosok-pelosok kan jauh lah dari ATM. Nah ada mobil banking kan. Ada juga sinyal nggak ada. Nah kita pakainya sistem COD. Gitu ya. Iya, bukan karena barang harus dibuka dulu baru bayar. Nah tapi kan kemudian kita nggak menampik sebuah kemungkinan bahwa seandainya tuh ada masalah, seandainya si pembeli pesan barangnya ini tapi datanya nggak sesuai. Nah, itu seharusnya gimana sih mekanismenya kalau kemudian nggak sesuai itu loh? Nah kalau sekarang ya lo kiramen ya. Kalau pakai Shopee insya Allah aman. Iya. Karena Shopee sendiri ada persyaratan itu kan, harus di video dulu. Oh iya. Di video baru dibuka, baru bisa kita lapor ke penjual. Tapi tetap tidak kemudian serta-merta bisa mudah menyalahkan kurirnya ya. Iya. Ya walaupun ada barangnya nggak sesuai. Misalnya saya pesan barang ini, saya misalnya pesan sepatu ukuran 43 kok datangnya 39. Iya. Itu kan tetap kita harus bayar dulu ya. Iya. Harus bayar dulu baru kemudian cek barangnya. Oh ternyata nggak sesuai, kita videoin. Iya, baru dikirim ke penjual sellernya. Gitu yang benar seperti yang itu. benar seperti bukan itu, kemudian langsung dibuka, belum dibayar, marahin kurirnya. itu kadang saya juga kok segitunya, kadang ya saya kadang meskipun ibaratnya sering beli barang itu juga kadang juga pakai sistem COD, tapi ya nggak segitunya sih ya. Kadang nggak, alhamdulillah sih belum pernah yang ketemu barang yang nggak sesuai itu. Ya alhamdulillah sih belum pernah. Mungkin kalau kurang sesuai dengan harapan mungkin digambar seperti ini kok di akhirnya kok, tapi secara spesifik udah bener ya udah kita nggak komplain. Tapi kan tetap tadi kok sampai nyalain kurir, dia nggak tahu apa-apa ibaratnya kan ya. Cuma bahkan dia
barang di dalam itu isinya apa kan sampai nggak Iya, tahu ya. saya juga nggak tahu. Kadang nggak ada tulisannya, kadang keterangan cuma barang. Kalau nggak aksesoris. Iya. Bahkan saya pernah itu beli barang itu untuk menunjukkan bahwa benar-benar kurir itu nggak tahu isi barang ya. Saya pernah beli aksesoris HP. Sebenarnya saya tahu itu barangnya apa, tapi ibaratnya saya agak pura-pura nggak tahu. Iya. Anggap saja saya merasa bukan saya yang pesan ya. Ini apa ya Mas? Nggak tahu Pak. Berarti kan benar-benar nggak tahu ini Iya. kurir. Berarti benar-benar sebenarnya tidak ada campur tangan kurir terhadap barangnya itu ya. Ibaratnya hanya sekedar mengantar saja. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah edukasi dan ya memberikan pemahaman kepada masyarakat lah ya. Ya seperti itu sistem COD itu nggak serta merta langsung dibuka tanpa bayar dulu terus marahin kurirnya yang nggak tahu apa-apa ya. Nah mungkin selanjutnya untuk dari Mas Agus ini ada nggak hal yang menyenangkan mungkin dalam istilahnya menjalankan tugas ini, mungkin yang bikin senang itu apa itu? Ya kalau yang bikin senang sih banyak banget. Contohnya itu mungkin salah satunya. Kalau kita kan anter nih, banyak teman di sana kan ketemu, apalagi teman-teman STM, kadang ketemu di jalan. Yang udah lama gak ketemu akhirnya ketemu. seperti reuni silaturahmi lagi ya kan, ngobrol asik gitu ya. Tapi makanya sempat tahu ini teman saya ini, pernah nggak kepikiran seperti itu? Apa taunya sudah ketika sudah ke rumahnya kan gitu ya. Ternyata ini namanya ini. Kadang kita nggak tahu namanya, cuma hafal mukanya. Di sisi lain juga jadi lebih hafal kondisi di wilayah jadi sini ya. Kita jadi lebih tahu kalau daerah-daerah sini bikinnya apa, penjualannya apa. Oh gitu ya. Iya. Ini kita tahu nih daerah Jatimulyo, Tanjung Sari dan sebagainya tuh jualannya apa, kita tahu. Terus lagi ini yang sempat ya belakangan ini juga viral lagi tentang dunia perkuriran lagi. Kemarin saya sempat lihat itu ada video salah satu kurir itu yang dia itu mungkin sedikit di-prank sih ya. Itu saya lihat videonya dia sampai ke hutan-hutan gitu karena sistemnya COD. Ternyata sampai ibadah dibelain COD jauh ke hutan, ternyata yang dibeli cuma barangnya satu biji permen itu loh. Terus juga yang lainnya ada sampai kemudian dia nggak tahu alamatnya di mana, ngikutin aja, tahu-tahu di kuburan. terus ada yang namanya itu aneh-aneh, ada yang pesen namanya Power Ranger itu. Kok maksudnya ini kan akhirnya seperti kita melihat bahwa kemudahan ini seperti disalahgunakan ya, makanya dulu mungkin sebelum ada teknologi seperti saat ini kan ya nggak semudah sekarang ya. Ibaratnya mau ngirim barang mungkin butuh waktu berhari-hari, mungkin juga lebih rumit lagi. Sekarang justru dimudahkan hanya dengan aplikasi, tinggal pencet. Iya, tinggal WA kita nganter, kita jemput. Iya. Tapi kok kemudian akhirnya sampai ada yang seperti itu. Mungkin Mas Agus sebagai salah satu orang yang bergerak di bidang kurir ini melihat itu seperti apa itu Mas? Ya kadang keterlaluan juga sih Pak. Kadang kita pesan kita nganter jauh-jauh. Kita kan nganter bukan pakai air ya, kalau kita pakai bensin. Motor perlu bensin ya kan. Iya. Kadang cuma masker satu. Ini sering sekarang masker. Iya pernah gitu. Sering pernah masker gitu. satu. COD 1.000, kadang 1.500. Kadang kalau kita baiknya sih itu di tanda terima aja ya kan. Tinggal WA kurir, Mas itu pakai tembakan atau apa. Baik ngomong lah, jangan ngeprank kayak gitulah. Gak enak. Maksudnya tadi pakai tembakan itu gimana itu? Pakai tembakan jadi kadang ada all shop nih. Iya. All shop yang pengen nilai nilai tokonya, reviewnya agak itu kan harus itu dulu. Naik. Iya. Kadang harus kayak gitu. Biar tokonya lebih. Berarti semacam ada sebuah motivasi lain yang maksudnya sampai dibela-belain gitu. Akhirnya kan ya sedikit banyak itu agak menyusahkan kurirnya ya. Karena sih kalau barangnya banyak sekalian. Iya, kalau banyak sekalian udah jadi saya tersendiri ya kan. Saya yang bukan kurir aja lihat video yang itu yang sampai ke gunung, ke hutan-hutan. Itu kok cuma satu biji permen ya, kok tega banget itu loh yang pesen. Mikirnya sampai itu mungkin bisa aja tuh anak kecil yang pesen itu bisa aja kan. Sering Pak kalau anak kecil. Oh iya.
Ada anak SD sekarang kadang nyoba-nyoba Shopee. Iya, pesannya apa Jadi itu? pesan COD, tahu-tahu anaknya lagi sekolah, nggak mau bayar ya kan? Barangnya apa? Baru nyoba-nyoba. Barangnya apa? Seringnya mainan, oleng atau apa. Akhirnya yang bayarnya orang tuanya ya. Iya. Ya kan laki-laki orang tua nggak tahu. Lagi-lagi orang tua nggak tahu, kita disalahin kurir. Saya malah baru tahu ini. Anak kecil bisa sampai kayak gitu Pas ya. 5 SD itu udah ada yang Iya. main Shopee. Oh, bahkan kemarin saya juga sempat lihat video tapi nggak tahu di mana itu. Itu gara-gara anak kecil juga, dia sembarang pencet aja di aplikasi milik orang tuanya, akhirnya datang barang itu ya nilainya juga fantastis, jutaan, kaget orang tuanya. Tapi saya lupa di mana itu. Pengalaman seperti itu juga pernah sih, HP. Jadi anak kecil beli HP, tapi sistem COD. Iya. Orang tuanya kan nggak tahu apa-apa ya kan. Waduh, itu kalau tapi gimana akhirnya itu? Ya kalau biasanya kalau saya pribadi ya, kalau pakai COD yang agak gede nih, sekitar 1 juta lebih, saya tanyain ya kan. Setiap COD lah saya tanyain pesen nggak, merasa pesen nggak. Kalau misal nggak merasa pesen ya apa-apa ya kan. Kita ada retur ya kan, pengembalian barang. Asalkan belum dibuka ya. Iya, asalkan jangan dibuka. Iya. Tapi tetap kasihan juga orang tuanya kalau kemudian sampai kayak gitu. Nggak enaknya posisi hujan Pak. Ini kan tanggung jawab kurir ya. Iya. Masalah barang rusak kalau enggak HP kan. Itu kadang kalau kita kan kondisi cuaca juga nggak tahu ya, bisa sewaktu-waktu sekarang hujan. lagi musim hujan. Itu antisipasinya gimana untuk menjaga barang tetap aman? Setidaknya walaupun mungkin nggak 100% aman lah ya. Ya setidaknya mengurangi kerusakan. Pakai plastik. Oh, plastik. Iya. Dari kantor udah dipasang. Ya, udah difasilitasi. Ya karena rentan juga ya barang elektronik terutama kan ya. Apalagi sekarang banjir, ada motor macet. Banjirnya ini kan sampai 50 cm. Pernah ngalami gitu? Pernah. Di mana itu? Dikritik. Iya. Malam itu atau kapan? Sorean lah. Sore ya. Iya. Pas hujan lebat itu. Iya. Akhirnya gimana itu? Tetap jalan atau tetap gimana? jalan. Dorong dulu sampai yang aman itu ya. Iya. Baru dikeluarin paket-paketnya, didiemin motornya. Itu biasanya jadi masuk bengkel. Dalam sehari biasanya Mas Agus ini kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa tugasnya itu ya? Kalau saya dari jam 7 pagi udah berangkat. Jam 7 pagi berangkat, mapping paket, natain paket tuh. Iya. Sampai jam 8 lah. Jam 8 baru keluar kantor. Langsung nganter sampai jam 11 lah. Jam 11 sudah kelar. Nanti balik lagi ngambil barang lagi. Pernah jadi nggak satu kali angkut. Pernah ngalami kondisi yang ibaratnya itu cukup padat, makanya bagi full order itu sampai berkali-kali. Pernah itu tahun lalu lah, Desember tahun lalu. Iya. Kalau Desember kan promonya emang benar-benar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya. Kurirnya ini sedikit. Iya. Jadi bawa sekitar hampir 200 lebih lah, 250-an. Itu satu kecamatan 2 orang. Capek banget mesti. Ya, itu 250 satu orang. Iya. 250 paket ditanggung satu orang. Dan itu menyebar ya, nggak cuma di satu, ibaratnya nggak, lokasinya nggak berdekatan. Iya. Beda. Tapi mestinya untuk tadi ada mapping ya, berarti dari kantor itu sudah dikelompokkan, mungkin ini di desa ini urut biar dekat itu ya, atau gimana? Kita sendiri Pak. Iya, maksudnya itu kan dikelompokkan dalam arti mungkin pembagian wilayah. Di desa petanahan ada 10 dikelompokin gitu kan ya, yang ke desa lain mungkin yang lebih dekat nanti untuk selanjutnya begitu. Berarti semacam disortir lah ya, disortir untuk biar nanti jalannya nggak bolak-balik. Irit bensin. Tapi kalau untuk transport itu tanggung sendiri apa dari kantor? Kalau transport kita tanggung sendiri. Oh begitu. Iya. Motor sendiri, bensin sendiri. Gitu. Mungkin ekspedisi lain ya kadang ada yang bensinnya dari kantor ada. Iya, itu tergantung kebijakan kebijakan kantor. Tapi yang jelas sistem kerjanya nggak jauh beda lah ya. Iya. Tapi kemudian pernah nggak? Ini tadi dari sisi pembeli dan juga penjual. Kalau dari sisi kurir mungkin pernah nggak menemui, ya kita nggak perlu sebut merek lah ya,
kurir lain atau masih sesama itu yang nun sewunya itu ya secara etikanya kurang bagus itu pernah nggak mungkin yang sesama kurir? Iya, maksudnya dalam menjalankan tugas mungkin kadang kan saya pernah juga lihat ada video itu asal lempar aja itu kadang kan pernah gitu kan ya pernah nggak seperti itu? Kalau sesama kurir sih jarang Pak. Insya Allah kalau di sini mah aman-aman aja. Dalam arti dia menjalankan tugas itu semaunya sendiri itu loh. Oh, kalau yang kayak gitu ya ada yang pernah ngalamin. Rata-rata mungkin biasanya seperti apa yang dilakukan itu? Rata-rata gini Pak, jadi ya karena mungkin kalau ekspedisi lain mungkin ya, kadang kan ada yang ditarget ada yang enggak. Iya. Kalau kita kan ditarget 99% harus terkirim dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Oh gitu. Jadi kita punya tanggung jawab paket hari itu harus sampai. Iya. Nah kadang ada yang kalau ekspedisi lain ada yang enggak. Jadi paket sudah dibawa, ngantarnya besok lagi. Oh gitu. Jadi cenderung iya menunda gitu lah. Iya menunda karena alasannya sih jarak. Oh, caranya metal ya. Tapi ya tetap apapun pekerjaan tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab sih ya. Maksudnya ya capek atau gimana ya itu sudah resiko. Ya namanya juga kerja ya. Iya. Ada yang capek pasti capek. Tapi tetap meskipun gimana ya apapun tugasnya dan sesulit apapun tetap harus dinikmati gitu ya. Boleh menjalan-jalankan sendiri lah. Iya. Ya intinya dari sini kan saya sendiri jadi lebih tahu tentang kerja seorang kurir itu seperti apa, karena saya lihat kok di medsos itu kurir kok seperti sering dijadikan apa istilahnya bahan untuk disalahkan, kemudian tadi ada sempat yang sampai ngeprank kok, padahal tugasnya nggak sembarangan, nggak semudah itu loh. Mungkin bukan perkara mudah ya mengantarkan barang sampai ke tujuan atau membeli barang. Sekarang kan kita sekarang di rumah tinggal pencet HP beli barang yang jauh di Jakarta, yang ada di mungkin di luar pulau, bisa tinggal tunggu di rumah berapa hari barangnya datang. Itu kan bukan perkara mudah kan. Kadang kan ya saya sendiri kadang mengalami kok lama banget sih barang nggak datang kan, kita nggak, karena kita nggak tahu ada proses di itu kan. Ya nggak semudah langsung pencet barang datang gitu kan. Punya pengalaman juga nih saya, itu istri saya itu beli barang itu ya aksesoris HP itu nggak tahu, dia nggak dicek dulu barangnya dari mana, ditungguin berhari-hari, biasanya kan normalnya 2 sampai 3 hari ya, itu datang, ini kok sampai seminggu nggak datang. Akhirnya saya inisiatif, sudah 3 hari lewat kok nggak datang, saya buka aplikasinya, ternyata barangnya itu dari Cina. itu baru tahu setelah dicek itu, dari awal beli nggak pernah dicek barangnya dari mana itu kan. Nah jadi ya intinya dari pembeli pun juga harus lebih teliti ya, barangnya dari mana, terus penjualnya maksudnya lokasinya di mana, biar akhirnya, karena kan nanti kalau kelamaan ujung-ujungnya nyalahin dari ekspedinya, kok lama banget ekspedinya, kelamaan ini ya, gitu kan. Karena kadang juga nggak dicek lagi itu barangnya dari mana itu kan. Nah jadi intinya ya alhamdulillah sekarang pengetahuan saya dan mungkin semoga saja dari penonton yang lain, dari masyarakat umumnya itu jadi lebih banyak paham lah, jadi banyak tahu tentang seperti apa tuh sistem dari COD, jadi lebih paham, jadi nggak sembarangan lagi menyalahkan kurir kalau nggak sesuai dengan pesanan. Terus juga ya resiko dari pekerjaan seorang kurir itu ternyata nggak mudah ya, kan banyak pengorbanan juga, waktu dan juga tenaga kan. Jadi ya kita juga sedikit perlu memikirkan itu biar nggak sembarangan itu. Karena apapun itu kurir juga manusia ya. Ada capeknya juga itu. Ya mungkin terima kasih waktunya Mas Agus, sudah berkenan untuk saya masukkan ke channel saya ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah wawasan barulah untuk kita semua, agar bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kayak tadi kasusnya ada orang tua nggak tahu anaknya pesan barang yang ya harganya mahal. Kalau harganya masih kisaran 10-50 ribu sih nggak masalah, karena kan rata-rata di desa kan pekerjaannya petani. Bagaimana kalau harganya sampai jutaan kan dalam waktu seketika harus bayar, kan terkejut juga, kasihan juga orang tua. Jadi ya mungkin sedikit pesan juga untuk masyarakat ya, untuk penonton semuanya,
terutama yang punya anak yang sudah biasa megang HP agak diperhatikan juga dia main aplikasi apa. Kadang kan paling dikiranya cuma main game, padahal bisa aja main-main di aplikasi all shop, di situ pencet-pencet nggak tahu beli apa kan, tahu-tahu barang sudah datang kan. Nah, ya itu karena kita dimudahkan, tapi kemudian kita juga harus lebih hati-hati menggunakan kemudahan itu ya. Nah, sekarang bikin Shopee amat mudah ya. Sambil tidur Pakai aja bisa. Nomor HP udah jadi Shopee. Pesen barang di WC pun juga bisa sambil tidur. Ini ada tambahan ya untuk masalah COD. Iya. Ya sebisa mungkin sih, sebisa mungkin ya kan. Iya. Ini kan pakai COD kan harus bayar ya kan. Iya. Ya misal penerima pesan atau konsumen pesan, misal ya kan mau keluar atau pergi. Iya. Nah ini kendala nih buat kurir. Iya. Ya sebaiknya dititipin ke tetangga atau yang di rumah. Untuk yang COD Iya, untuk ngabarin kurirnya lah. Karena kalau udah dibayar sekalian kan tinggal terima aja. Kalau COD kan harus dibayar. Kita kadang udah jauh-jauh ya kan. Kadang udah banjir jauh. Kalau di area Petanes insya Allah aman. Kalau dulu saya area Puring, wah udah banjir, jalannya udah nggak jelas gitu ya. Nggak enak lah. Udah nyampe sana cuma satu, nggak ada orang. Jadi intinya itu ini benar kendala. Kalau mau yang COD, kira-kira mau pergi ya titipin ke siapa, ke tetangganya atau ke orang yang lain di rumahnya, biar nanti yang terima nggak bingung, tahu-tahu terima barang harus bayar kan, kasihan juga ya kalau pas lagi megang uang, kalau enggak, kalau enggak ya itu bingung juga. Ya terima kasih Mas Agus sudah mau kasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Sowan edisi kali ini. Semoga ini bisa memberikan suatu pengetahuan baru untuk kita semua dan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.